Kawasan pemukiman Desa Ketanjung, Karanganyar, Demak masih terendam banjir lebih dari 2 meter hingga Sabtu kemarin. Menggunakan perahu, tim SAR berkeliling untuk mencari warga yang terjebak banjir. Namun tingginya air serta kuatnya arus banjir membuat tim SAR kesulitan lakukan evakuasi. Banjir dampak jembolnya tanggul Sungai Wulan dan Sungai Desa Ngemplik Wetan meluas hingga ke 9 desa, termasuk Desa Ngeluran yang jaraknya hampir 9 km dari titik tanggul jebol. Jumlah warga yang mengungsi sudah mencapai 11.000 jiwa. Posisi airnya itu kayak terasiring. Jadi seandainya kita pakai perahu satu, kita luncurkan, maka kita tidak akan bisa kembali. Bisa ke sana tapi nggak bisa balik. Maka yang harus dilakukan tadi mau dicoba oleh teman-teman relawan, bagaimana kalau ada transisinya. Sejak hari kedua, petugas PUPR Jawa Tengah sudah mendatangkan bahan material untuk memperbaiki tanggul Sungai Wulan yang jebol. Namun perbaikan terkendala akses ke lokasi yang cukup sulit. Dari Demak, Jawa Tengah, Sukma Wijaya melaporkan. Pemirsa, sebuah warung bakso terbakar di Tabanan, Bali. Api berkobar hebat hingga menyambar rumah di sebelahnya. Video amatir merekam kebakaran yang menimpa sebuah warung bakso di Banjar Batan Buah, Desa Beraban, Tabanan, Bali. Kebakaran tidak terkendali. Warga tidak berhasil memadamkan api karena keterbatasan peralatan. Api membesar hingga menyambar sebuah rumah di sebelahnya. Saat kebakaran, warung masih tutup. Karyawan masih berada di rumah menyiapkan adonan bakso dan bahan baku lain. Namun dugaan sementara kebakaran akibat kebocoran gas LPG diduga terjadi kelalaian sehingga kompor ditinggal menyala saat merebus kuah. 3 armada pemadam kebakaran berhasil memadamkan api. Tidak ada korban dalam peristiwa kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Asap hitam tebal terlihat datang dari area kilang minyak Pertamina di Balikpapan, Kalimantan Timur. Peristiwa tersebut berakhir cepat. Unit pemadam dari dalam area kilang segera melakukan penanganan api menggunakan media busa atau foam. Kemunculan asap hitam pekat membubung tinggi dari area kilang PT Kilang Pertamina Internasional Unit Balikpapan, Kalimantan Timur. Peristiwa tersebut sempat mengakibatkan kegemparan. Namun Pertamina menyatakan situasi telah terkendali. Terjadi insiden flash di area bak kontrol sewer Jalan 107 Kilang PT Kilang Pertamina Internasional Unit Balikpapan Sabtu siang, sekitar pukul 10.41 waktu Indonesia Tengah. Unit pemadam dari dalam area kilang segera memadamkan api menggunakan media busa atau foam. Terjadi flash di area bak kontrol sewer di Jalan 107 Kilang PT Kilang Pertamina Internasional Unit Balikpapan. Kebetulan kejadian tersebut bukan di fasilitas utama proses produksi kilang, sehingga operasional kilang bisa berjalan normal, lancar, aman, dan terkendali. Kemudian juga tidak mengganggu kondisi stok dan komitmen penyaluran BBM dari RU5 Balikpapan sendiri. Tidak ada korban jiwa pada peristiwa tersebut dan tidak ada kerusakan aset. Peristiwa tersebut tidak menimpa fasilitas utama proses produksi kilang, sehingga operasi kilang berjalan normal, tidak mengganggu stok dan penyaluran bahan bakar minyak. Dari Balikpapan, Kalimantan Timur, Mukmin Aziz, iNews, melaporkan. Pemirsa, sebuah speedboat mengangkut puluhan wisatawan terbalik di tengah perairan Pulau Kakaban, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. 2 orang tewas akibat terjebak dalam speedboat. Detik-detik penyelamatan sebuah speedboat yang tenggelam terekam kamera video amatir. Tim SAR gabungan berusaha menyelamatkan awak dan penumpang sebuah speedboat yang terbalik di perairan Pulau Kakaban, Kecamatan Pulau Maratua, Kabupaten Berau. Speedboat mengangkut 26 orang dari Tarakan, Kalimantan Utara untuk berwisata di Pulau Maratua. Dalam perjalanan, speedboat dihantam gelombang tinggi hingga terbalik. 2 orang penumpang tewas terjebak dalam speedboat. Untuk manifest penumpangnya ini ada 26 orang, termasuk dari
motoris, ABK, guide, dan fotografer sama agen travel. Jadi total semuanya ada 26 orang untuk 2 meninggal. Tim SAR gabungan sudah mengevakuasi semua penumpang ke Puskesmas Maratua. Basarnas juga berkoordinasi dengan aparat di Pulau Maratua menyiapkan proses evakuasi lanjutan para korban selamat dan meninggal untuk dipulangkan ke Kota Tarakan. Dari Berau, Kalimantan Timur, Zuhri, iNews melaporkan. Banjir merendam ratusan rumah warga akibat luapan Sungai Cacaban di Desa Sidaharja, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Banjir merendam permukiman warga di Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, Sabtu sore. Tidak hanya jalan desa, namun banjir setinggi 50 cm juga merendam ratusan rumah warga. Warga mengatakan banjir terjadi akibat luapan Sungai Cacaban. Intensitas hujan yang tinggi di daerah hulu menyebabkan debit air meningkat hingga sungai tidak mampu menampung kiriman air. Meski banjir masuk ke dalam rumah, namun sebagian besar warga enggan mengungsi dan bertahan di rumah masing-masing. Warga mengatakan meski menjadi bencana tahunan setiap musim hujan, belum ada upaya serius dari pemerintah untuk mengatasi banjir selain pengerukan sungai. Banjir akibat luapan sungai juga menerjang permukiman warga di Natar, Bandar Lampung. Banjir dengan ketinggian hingga 1 meter terjadi akibat luapan sungai Bataran Nila. Selain akses jalan dan perumahan, banjir juga merendam puskesmas. Warga mengatakan sungai meluap akibat hujan lebat yang mengguyur sejak Jumat. Sebagian warga terdampak banjir menyelamatkan barang dan perabot rumah tangga karena debit air di aliran Sungai Bataran Nila terus bertambah. Selain kawasan perumahan, banjir juga melanda beberapa titik di Kota Bandar Lampung, termasuk Kecamatan Raja Basa dan Labuhan Ratu Waihalim, Bandar Lampung. Pemirsa, jelang pemilu sebanyak 85 titik lokasi yang akan dijadikan TPS di Kabupaten Batanghari, Jambi terendam banjir. Puluhan TPS tersebut tersebar di 6 kecamatan. Banjir yang melanda Jambi turut merendam sejumlah lokasi yang akan dijadikan tempat pemungutan suara pada 14 Februari nanti. Dari total 908 TPS, sebanyak 85 TPS di Kabupaten Batanghari, Jambi terendam banjir. Puluhan TPS yang terendam banjir tersebar di 6 kecamatan. Paling banyak berada di Kecamatan Marosebo Ulu, yakni 27 TPS, sementara di Kecamatan Pemayung, 18 TPS. Untuk rincian, di Marosebo Ilir itu, di Desa Danompat itu 4 TPS itu terendam. Kemudian Bulian ada 9 TPS, kemudian Pemayung ada 18 TPS, Muara Temsi ada 10 TPS, kemudian Mersam ada 17, yang banyak ini cukup banyak ini di Kecamatan Marosebo Ulu ada 27 TPS. Pihak KPU Batanghari telah menginstruksikan seluruh petugas PPK dan PPS untuk memantau dan mendata setiap wilayah yang terdampak banjir. Rencananya, TPS yang terendam banjir akan dipindah ke tempat lain yang lebih aman dari banjir. Dari Batanghari, Jambi, Joni Firdaus melaporkan. Ribuan nelayan terancam tidak dapat menggunakan hak pilihnya pada pemilu 14 Februari mendatang. Mereka tengah melaut selama 3 hingga 6 bulan mendatang. Kesibukan terlihat di Pelabuhan Perikanan Pantai Tegasari, Kota Tegal, Jawa Tengah. Puluhan kapal berukuran besar di atas 30 gross ton tengah memuat perbekalan melaut untuk 3 hingga 6 bulan mendatang. Akibatnya, ribuan nelayan dan ABK kapal terancam tidak dapat menggunakan hak pilih pada pemilu 14 Februari mendatang. Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Jawa Tengah memperkirakan dari jumlah total 133.562 nelayan di Jawa Tengah, 30%-nya terancam tidak ikut pemilu karena masih melaut mencari nafkah. Berarti ada kurang lebih 30%-nya sejumlah 34.000 nelayan kita yang saat ini pada tanggal 14 Februari tahun 2024 nanti mereka terancam tidak bisa menggunakan hak
pilihnya di pemilu tahun 2024 pada tanggal 14 Februari tahun 2024. Jenis kapal penangkap ikan yang melaut adalah kapal-kapal besar yang berlayar lebih dari 3 bulan. Sebagian berasal dari Pelabuhan Tegal, Pekalongan, Batang, hingga Rembang. HNSI telah mengimbau para nelayan dan para ABK kapal menggunakan hak pilihnya, namun mereka memilih memenuhi kebutuhan hidup. Dari Tegal, Jawa Tengah, Unibar iNews melaporkan. Ya, distribusi logistik pemilihan umum menempuh jalan panjang. Tidak semua lokasi dapat ditempuh dengan perjalanan darat yang mulus. Sebagian wilayah terpencil bahkan hanya dapat dijangkau dengan transportasi laut. Perahu pengangkut logistik dikawal ketat aparat kepolisian hingga Basarnas. KPU Mamuju Sulawesi Barat melakukan pendistribusian logistik pemilu ke sejumlah daerah kepulauan. Puluhan kotak suara, ribuan kertas suara, serta logistik pemilu lainnya diberangkatkan melalui Pelabuhan Mamuju. Logistik pemilu dibungkus dengan plastik agar tidak mengalami kerusakan selama pendistribusian. Petugas KPU dikawal kepolisian dan tim Basarnas bahkan dilengkapi peralatan seperti pelampung mengantisipasi kondisi gelombang tinggi. Sebanyak 55 kotak suara dan 44 bilik suara pemilu dikirimkan ke sejumlah pulau di Kecamatan Bala Balakang, Mamuju. Kawasan tersebut memiliki 11 tempat pemungutan suara atau TPS di Pulau Bala Balakang. Terkait dengan distribusi logistik ini yang pertama untuk Kabupaten Mamuju menyusul nanti kecamatan lainnya, termasuk Boneo Pelumpang mungkin besok insya Allah. Ini yang berangkat ini menuju ke pulau apa saja, Bu? Semua pulau yang terdapat TPS, 11 TPS. Di Kecamatan Bala Balakang ya, Bu? Kecamatan Bala Balakang. KPUD Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah juga harus menggunakan perahu nelayan untuk mendistribusikan logistik pemilu ke wilayah terpencil Kecamatan Kampung Laut yang terletak berseberangan dengan Pulau Nusa Kambangan. Logistik pemilu berupa kotak suara, bilik suara, dan ATK dibawa dari gudang penyimpanan Gadung Mangu dan dipindahkan ke perahu nelayan di Desa Ujung Gagak. Petugas harus menempuh 2 jam perjalanan menyusuri Segara Anakan menggunakan perahu. Perjalanan pun harus memperhitungkan kondisi cuaca. Yang pada waktu itu direncanakan pada tanggal 5 Februari ditunda pada hari ini karena memang terkendala cuaca dan pasang naik air laut. Jadi kalau misalkan pas tanggal 5 itu kemarin, kebetulan pas jadwal sore itu air lagi surut, jadi nggak bisa, maka ditunda terkait dengan cuaca dan pasang naik air laut seperti itu. Logistik pemilu berupa 250 kotak suara beserta surat suara, 200 bilik suara, dan 50 set alat tulis kantor disimpan sementara di kantor Kecamatan Kampung Laut. Kecamatan Kampung Laut yang terdiri dari 4 desa memiliki jumlah pemilih dalam DPT lebih dari 11.000 warga. Dari Mamuju, Sulawesi Barat dan Cilacap, Jawa Tengah, Freddy Christian, Heri Susanto melaporkan. Pemirsa, Gunung Merapi di Yogyakarta kembali erupsi. Merapi memuntahkan awan panas sejauh 1.500 meter. Detik-detik erupsi Gunung Merapi di perbatasan Yogyakarta, Jawa Tengah terpantau kamera CCTV. Kantor Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi Yogyakarta, Merapi mengalami erupsi disertai muntahan awan panas sebanyak 1 kali. Berdasarkan data BPPTKG, awan panas guguran yang dimuntahkan Gunung Merapi ini mencapai 1.500 meter atau 1,5 kilometer ke arah barat daya atau hulu Kali Bebeng Magelang. Kendati aktivitas vulkaniknya meningkat, BPPTKG Yogyakarta masih mempertahankan status Merapi pada level 3 siaga. Di masa liburan panjang, kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat dipadati kendaraan wisatawan. Antrean panjang kendaraan juga terlihat di kawasan Lembang, Bandung Barat, di mana para wisatawan mengantri untuk memasuki sejumlah tempat wisata. Lalu lintas di sepanjang jalur menuju Puncak Bogor terpantau ramai kendaraan wisatawan. Warga memanfaatkan masa libur panjang di kawasan Puncak. Selain kendaraan wisatawan, jalur Puncak juga dipadati warga yang ke Jakarta untuk ikuti kampanye hari terakhir.
Untuk pengaturan arus lalu lintas, kita menyiagakan sekitar 200 personil di jalur kawasan wisata Puncak. Kemudian kita juga mengantisipasi di jalur tol yang menuju ke Jakarta. Demikian pun jalur arteri di sekitaran Sukabumi Kota, Cianjur yang menuju ke arah Puncak maupun ke arah Jakarta. Selain menyiagakan ratusan personil, polisi juga memberlakukan rekayasa arus lalu lintas di Puncak Bogor. Kepadatan kendaraan juga terlihat di kawasan Lembang, Bandung Barat. Kemacetan terjadi dari Jalan Setiabudi Kota Bandung hingga Lembang. Wisatawan bahkan mengantri hingga 2 jam untuk memasuki sejumlah kawasan wisata di Lembang. Untuk mengantisipasi kemacetan, Satlantas Polres Cimahi menempatkan anggota mereka di titik-titik kemacetan. Selain itu, petugas juga memberlakukan sistem one way untuk mengurai kemacetan. Dari Bogor dan Bandung, Jawa Barat, Wildan Hidayat dan Yuwono melaporkan. Pemirsa, umat Tionghoa memperingati Imlek dengan beribadah di Wihara Dharma Bakti, Taman Sari, Jakarta Barat. Sejumlah pedagang juga memenuhi area sekitar wihara untuk berjualan aneka pernak-pernik Imlek. Dengan hikmat, umat Tionghoa beribadah dan berdoa bersama di Wihara Dharma Bakti, Taman Sari, Jakarta Barat. Mereka berharap agar tahun dengan sio naga kayu ini dipenuhi keberkahan, keberuntungan, dan kesuksesan. Wihara Dharma Bakti juga dipercantik dengan hiasan khas Imlek yang dipasang di setiap sudut bangunan. Tidak hanya itu, sejumlah pedagang juga memenuhi area sekitar wihara untuk berjualan aneka pernak-pernik Imlek. Wihara dibuka sejak Jumat tengah malam dan ditutup hingga Sabtu pukul 9 malam. Untuk kedepannya mungkin yang kita doakan itu semoga lebih banyak lagi rezekinya, terus juga dipelancarkan, semoga nggak ada masalah lah. Perayaan Imlek ini juga dimanfaatkan sejumlah warga yang berharap kemurahan hati umat Tionghoa untuk mendapatkan rezeki berupa angpau. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan. Ya, merayakan Tahun Baru Imlek, warga Tionghoa melakukan peribadatan di salah satu kelenteng tertua Hantan Kong di Bogor, Jawa Barat. Kemeriahan Tahun Baru Imlek semakin terasa dengan berbagai pertunjukan barongsai dan liong. Pertunjukan barongsai ini menghibur ratusan warga etnis Tionghoa di kelenteng Hantan Kong, Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat malam. Ratusan warga Tionghoa dari berbagai wilayah di Jabodetabek ini berkumpul menunggu momen pergantian Tahun Baru Imlek 2575. Di kelenteng yang sudah berumur 2 abad ini memang menjadi salah satu tujuan warga etnis Tionghoa untuk dikunjungi setiap Tahun Baru Imlek. Selain karena memiliki nilai sejarah yang tinggi, di kelenteng ini juga terdapat vihara bagi penganut Buddha dan 2 petilasan yang memiliki nilai sakral untuk berdoa. Warga Tionghoa berharap pergantian Tahun Baru Imlek kali ini akan membawa lebih banyak keberuntungan dan keberkahan. Lihat penonton barongsai, liong sebelum Imlek, puncaknya di jam 12 ya. Oke, harapannya sendiri untuk tahun ini gimana? Ya lebih makmur, lebih sejahtera, lebih damai. Tahun ini lebih banyak rezekinya lah, semuanya yang merayain. Meski hiburan malam pergantian tahun tidak sebanyak tahun lalu, warga dan pengurus kelenteng mengaku tidak mengurangi kemeriahan dan antusias dalam merayakan Tahun Baru Naga Kayu ini. Paling dari pengisian acara aja biasanya. Kalau tahun lalu mungkin ada hiburan gampang ngeromong, di tahun ini enggak. Ya kan, karena kita lebih ngimbangin kondisi saat ini mau pemilu, ya kan. Kalau yang lalu-lalu kita udah malam ini udah pasti ada hiburan. Entah dangdut, entah gampang ngeromong. Meski tidak ada acara khusus lainnya, diperkirakan 1.000 lebih warga dari berbagai daerah di tanah air akan memenuhi kelenteng untuk melakukan ritual persembahyangan di hari pertama Tahun Baru Imlek. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Ribuan warga di Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merayakan Imlek di Kelenteng Kuanti Miau, Pangkal Pinang. Kelenteng Kuanti Miau merupakan salah satu kelenteng tertua di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang berusia hampir 200 tahun.
Warga keturunan Tionghoa beragama Konghucu secara bergantian memasuki kelenteng lalu berdoa untuk kebaikan dalam mengarungi tahun baru. Menjelang tengah malam, ribuan lilin berwarna merah berbagai ukuran dinyalakan secara serentak sebagai simbol penerang dalam menjalani kehidupan setahun ke depan. Sementara di luar kelenteng, warga multi etnis berbaur guna menyaksikan atraksi barongsai yang disiapkan pengurus kelenteng sebagai hiburan masyarakat. Kelenteng Kuanti Miau merupakan salah satu kelenteng tertua di Bangka Belitung yang selalu menjadi pusat perayaan Imlek di kota Pangkal Pinang. Imlek tahun ini spesial karena berdekatan dengan hajatan demokrasi masyarakat dan diharapkan agar rangkaian pemilu berlangsung damai, lancar, tanpa kendala. Pemirsa, perayaan Imlek menjadi momen kebersamaan untuk saling berbagi kebahagiaan. Tradisi menyantap yusheng atau salad khas Imlek menjadi salah satu yang tak boleh dilewatkan. Perayaan Tahun Baru Imlek ditandai dengan banyaknya kegiatan bagi mereka yang merayakannya. Makan bersama keluarga atau kerabat menjadi hal yang tak boleh dilewatkan. Hal ini dipercaya sebagai bentuk wujud syukur terhadap tahun yang telah dilalui. Yusheng menjadi hidangan khas Imlek penuh makna yang banyak disukai. Adalah salad khas Imlek yang berisi irisan sayur dan buah-buahan seperti wortel, lobak, dan buah plum. Ditambah ikan segar seperti salmon atau tuna. Semuanya dinikmati dengan taburan saus wijen dengan bumbu khas Cina untuk menambah kenikmatannya. Yusheng disantap dengan cara mengaduknya dan mengangkat sumpit setinggi mungkin. Semakin tinggi seseorang mengangkatnya, semakin besar pula kemungkinan harapannya terkabul. Selain yusheng, hidangan lain yang selalu ada di saat Imlek, diantaranya makanan-makanan penuh filosofis khas Tionghoa. Salah satunya adalah ragam jenis mie yang melambangkan harapan panjang umur. Setelah makan tak lengkap rasanya jika tak berbagi angpau. Amplop berwarna merah yang berisi sejumlah uang ini memiliki makna indahnya berbagi kebahagiaan. Angpau diberikan oleh orang tua kepada orang yang lebih muda, para lajang atau anak-anak. Ya, indahnya kebersamaan dan saling berbagi, menandai keberagaman yang ada di tanah air. Selamat Tahun Baru Imlek bagi yang merayakannya. Gong Si Facai. Dari Jakarta, Wenda Nura, Ade Supriyatna melaporkan. Pemirsa, profesi seorang security atau satpam terkadang hanya dianggap sebelah mata oleh sebagian orang. Tapi tahukah Anda untuk menjadi seorang satpam dibutuhkan keahlian khusus yang harus dimiliki? Dengan penuh semangat, puluhan calon satpam ini jalani pelatihan di tengah teriknya matahari. Dengan gerakan yang kompak, tempaan fisik menjadi sebuah keharusan yang mereka lewati. Menjadi seorang satuan pengamanan atau satpam, mereka dituntut memiliki fisik yang kuat karena tanggung jawabnya sungguh besar, yakni menjaga keamanan tempatnya bekerja. Ya, mereka adalah peserta Akademi Birawida Nusantara yang dimiliki sebuah perusahaan jasa pengadaan tenaga security di Surabaya, Jawa Timur. Perusahaan ini kini telah memiliki 5.000 karyawan profesional yang tersebar di Indonesia. Sering dipandang sebelah mata, nyatanya seorang satpam harus memiliki banyak keahlian khusus. Mulai dari disiplin baris berbaris, teknik bela diri, hingga penanganan jika ada kejadian, seperti tindak kejahatan, bahkan membantu jika terjadi kebakaran. Tingkatan pendidikan security yang ada, yakni dimulai dari Gada Pratama, yaitu pelatihan dasar wajib. Gada Madya atau penyelia, yakni pelatihan lanjutan
bagi anggota Satpam yang telah memiliki kualifikasi Gada Pratama hingga Gada Utama atau manajer keamanan. Pelatihan yang diikuti oleh level setingkat manajer. Salah satu Satpam mengaku terkesan dengan adanya pelatihan ini. Selain dilatih disiplin, juga dilatih memiliki rasa tanggung jawab. Ia berharap dengan keahliannya dapat membuat bangga kedua orang tuanya yang telah tiada. Saya di sini merasa menjadi lebih tegas lagi, lebih disiplin lagi, dan lebih punya aturan lagi kalau di luar, di kehidupan luar gitu. Ya, saya akan menunjukkan bahwa saya akan bisa menjadi orang yang sukses dan bisa membanggakan meskipun beliau sudah nggak ada di sana. Dalam masyarakat, keberadaan Satpam sangat dibutuhkan. Bukan hanya sekedar menjaga beberapa lokasi umum seperti mal, kantor, dan lainnya. Namun kehadirannya dapat membantu tugas dari polisi. Ada perekrutan, kemudian ada pelatihan, dinyatakan lulus, kemudian dikukuhkan. Jadi kita memahamkan diri dengan sebutan Satpam itu memang sudah dilatih. Jadi bagi yang tidak dilatih, yang menggunakan pakaian Satpam, itu bukan Satpam. Jadi Satpam itu adalah profesi yang mari kita sama-sama memuliakannya. Karena keterbatasan personil Polri di lapangan, maka undang-undang peraturan mengaturnya bahwa satuan pengamanan antara lain Satpam ini membantu tugas kepolisian di area di lingkungan kerjanya. Ini sangat terbantu sekali. Satpam merupakan profesi mulia yang sudah seharusnya kita hargai. Keberadaannya dapat menjamin kita semua aman dari segala bentuk kriminal atau kejahatan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Harita Bayong melaporkan. Pemirsa, MNC University menggelar wisuda program sarjana tahun akademik 2023-2024 di Concert Hall Ainus Tower, Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Sebanyak 92 mahasiswa telah berhasil menempuh pendidikan tinggi dan siap untuk terjun ke dunia kerja dan menjadi wirausahawan muda. MNC University kembali berhasil mencetak 92 wisadawan dan wisudawati yang siap ikut serta dalam membangun bangsa dan negara melalui ilmu yang mereka miliki. Para mahasiswa yang diwisuda ini merupakan angkatan kedua program sarjana tahun akademik 2023-2024. Acara bertajuk To Educate, Enlighten, and Empower Through the Spirit of Education ini dihadiri langsung Ketua Umum Yayasan Haritanu Sudibyo, yang juga Eksekutif Chairman MNC Group Haritanu Sudibyo, dan Eksekutif Chairwoman MNC Group Liliana Tanu Sudibyo. Jadi ke depan arahnya akan terus ditingkatkan secara kuantitas karena kebutuhan pendidikan ini kan luas sekali, apalagi Indonesia mengalami bonus demografi, dan juga secara kualitas dengan program studi yang makin beragam yang dibutuhkan untuk membangun Indonesia ke depan. Jadi barangkali MNC University menjadi best practice bagi perguruan tinggi lain di dalam percepatan lulusan untuk mendapatkan sebuah pekerjaan. Dalam mendidik para mahasiswa, MNC University juga menerapkan konsep link and match dalam mendorong kemampuan soft skill sehingga bisa diserap di berbagai lini industri kerja. Kita ini kan memang beruntung ya, keberadaan MNC University ini berada dalam grup besar sehingga akses kepada bisnis unit, dan kita tahu persis kebutuhan SDM yang dibutuhkan oleh industri itu seperti apa. Untuk harapan saya sebenarnya nggak terlalu banyak, tapi saya ingin kemampuan saya ingin berpartisipasi pada masyarakat dengan harapan saya bisa at least untuk membantu. Dalam dunia pendidikan, MNC University bersiap menjadi world class university lewat penjajakan kerjasama yang telah dijalin dengan sejumlah perguruan tinggi luar negeri. Dari Jakarta, Esra Ambarita, Laksana, iNews melaporkan. Pemirsa, Kiko Animation berhasil menghibur para pengunjung event Wikibex Wholesale International Kids Baby Expo 2024 di Hall D G-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat. Kerjasama MNC Animation dan Wikibex di event tersebut menjadi daya tarik sendiri bagi pengunjung.
Karakter Kiko dan Lola, dua karakter populer dalam animasi Kiko, menyapa para penggemarnya di pengunjung Wikibex 2024 di Hall D JI Expo Kemayoran, Jakarta Pusat pada 2 dan 4 Februari 2024. Para pengunjung bisa bernyanyi dan menari serta foto bersama. Hadirnya karakter Kiko dan Lola telah menjadi daya tarik tersendiri bagi para pengunjung di event yang menyuguhkan berbagai kebutuhan maternity, bayi, anak-anak, mainan, hingga perlengkapan dapur untuk ibu-ibu ini. Menyenangkan ya, dibanding tahun-tahun sebelumnya orang mulai mengenal Kiko, banyak yang mengenal Kiko dan banyak yang mengenal MNC Animation, yang dimana sebelumnya orang belum tahu MNC Animation apa, tapi sekarang antusias terhadap produk-produk Indonesia, animasi-animasi Indonesia cukup membanggakan sih. Karena setelah dilihat animo anak-anak dengan tokoh Kiko ini sangat tinggi, mereka kalau udah ada badut Kiko yang datang itu mereka sangat antusias sekali, dan untuk nonton bersama itu sangat membantu orang tua ya. Di saat anaknya sudah bosan, menemani orang tuanya belanja, mereka bisa ada hiburannya. Booth MNC Animation juga menawarkan beragam kegiatan seru, seperti games hingga mewarnai karakter Kiko. Tak hanya itu, para pengunjung juga bisa mendapatkan merchandise menarik dari Kiko, Bima S, dan Titus dan Zana. Dari Jakarta, Muharlin, iNews melaporkan.